Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dhawin ni'am. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur kehadiran Allah. Sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan nyawa, dititipi ruh oleh Allah. Sampai kapan ruh titipan Allah ini Allah ambil kembali dari jasad kita, hanya Allah saja yang tahu. Kita tidak tahu apakah kita nanti malam masih bisa hidup, besok masih ada kita, minggu depan wallahu a'lam. Pendeknya urusan ruh adalah urusan Allah. Dan mari sepanjang kita diberikan nikmat umur ini, kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk beramal soleh. Seperti malam hari ini kita berada di rumah Allah yang mulia, telah menyelesaikan sholat maghrib berjamaah yang nilainya 27 derajat, 27 tingkatan. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi, ta'lim. Ta'lim ini adalah intinya daripada amal soleh. Puncaknya amal soleh adalah belajar ilmu, karena seluruh kegiatan ibadah kita akan ditolak oleh Allah kalau tidak diiringi dengan ilmu. Maka seberat apapun, sesusah apapun, mari kita lakukan kewajiban thalabul ilmi ini, kewajiban mencari ilmu ini, minal mahdi ilal lahdi, sampai dengan meninggal dunia. Artinya kalau belum meninggal dunia jangan berhenti. Dan Allah tidak memaksakan kita harus pintar, karena pintar bukan dari kita, dari Allah. Kewajiban kita adalah belajar. Semua rangkaian kesusahan, kesulitan kita dalam ibadah ini kita terus lakukan demi kehidupan yang akan datang. Sudah pasti, tidak ragu lagi, kita akan pulang menghadap Allah. Dan kehidupan di sana bukan kehidupan seperti di sini enak-enak. Di sana kan kehidupan yang berat. Itu juga jelas karena kita melihat sendiri bagaimana jenazah dikubur sendirian, tidak membawa apa-apa, tidak ditemani dengan saudara sanak famili, nggak ada. Maka itu harus menjadi cerminan, apalagi berikutnya lebih berat lagi. Kalau tidak ditopang dengan amal soleh, maka Allahu Akbar, na'udzubillah, beratlah, ngeri gitu. Jamaah taklim rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita. Pada minggu yang lalu kita masih membahas, membaca dan sekaligus membahas
dengan wastaghfir. Ingat haknya juga jangan dibuang. Jadi bagaimana terakhir ada getaran di dada. Wastaghfir. Wastaghfir. Ada haknya. Karena kebanyakan orang sampai roh doang. Wastaghfir. Nah, dia kebuang hak. Itu fatal juga. Sekali lagi fatal juga kesalahannya. Karena kita telah membuang satu huruf di dalam Al-Quran. Saya ulang lagi dari wasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nunnya dikasih guna dulu, jangan buru-buru, gak boleh miring. Innahu gak boleh, jadi kasih guna dulu. Nanti kita terangkan. Intu ada dua harkat gunanya. Innahu, saya ulang ya, nanti diikuti. Innahu kana tawwaba. Ayo. Innahu kana tawwaba. Nah, begitulah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ini termasuk ayat yang pendek ya. Ayat yang pendek ini idza jaa sama inna a'tayna dalam Al-Quran pendek sekali. Ya rata-rata kita sudah hafal alhamdulillah. Hanya kadang belum benar gitu. Jadi sudah hafal tapi kita bacanya belum benar. Alhamdulillah kita masih mau belajar malam hari ini dan seterusnya. Baik, ayat yang pertama yang lalu sudah kita selesaikan. Ya, sudah selesaikan. Kita preteli satu persatu secara ilmu tajwid. Walaupun terakhir wal fathah ya, itu wal fathah itu dilatih ya di rumah nanti. Wal fathah itu biar jelas namanya waqaf isyarah, atau kata lain juga namanya waqaf rom. Mari kita buka bapak-bapak kitab birunya halaman 59 nomor yang ke-6 ya. Silakan buka halaman 56 nomor yang ke-6. Kok 56? 59 halaman 59 nomor yang ke-6 ya. Nomor yang ke-6. Sudah buka bapak-bapak? Baik. Di situ ada namanya waqaf isyarah ya. Garis miring waqaf rom. Nanti dibaca selanjutnya di rumah. Kesimpulannya, intinya bahwa waqaf rom ini apabila ada dua mati ya. Mana mati dua itu? A, pertama fat, itu fat mati. Homnya, haknya mati juga. Ada dua huruf mati begini. Jadi bunyi huruf mati yang terakhir tetap ada, kedengar oleh dirinya dan orang setelahnya. Artinya sedikit haknya itu wal fat. Kan ada tapi kecil. Wal fat. Nah, kalau tidak ada total salah kan itu. Nah, baik, sebelum huruf H itu kan huruf ta. Memang kebiasaannya apabila ta itu mati, ta ini kan ada dua. Ada ta marbutoh yang bulat titiknya dua. Ada mabsutoh. Mabsutoh itu perahu ini seperti ini, titiknya dua. Yang mabsutoh yang perahu titik dua itu bukan bulat. Kalau
itu just tadi tabat. Nah, tabat yada. Tapi dalam hal ini nggak boleh dikeluarkan hamasnya karena berhubungan dengan hak yang mati. Jadi karena ada hak yang mati, maka suara haklah yang harus timbul. Jadi wal fath, enggak wal fath, susah. Nanti kalau dihamaskan haknya hidup susah, wal fath susah. Jadi taknya tidak usah dihamaskan, memburu hak, biar haknya ini nampak. Jadi wal fath, wal fath. Ini banyak loh yang salah bapak-bapak. Sampai ustaz pun salah. Kenapa? Ya ustaznya nggak belajar lagi. Ustaz tapi nggak belajar lagi. Salah satu yang saya sayangkan itu kan itu. Sudah ada jadi ustaz itu kan orang yang sudah sering tampil. Kalau sudah sering tampil jangan salah gitu loh maksudnya. Jangan membodohi orang yang dia ceramahi gitu. Kecuali yang nggak tampil, nggak kedengaran kalau nggak tampil. Kalau tampil kan ketahuan, nah gitu. Seharusnya malu ya. Itu saya sayangkan benar itu. Dan bukan satu dua ya, banyak. Kecuali ustadznya yang baru-baru masuk Islam kayak Loik Siong itu bagus tuh, Loik Siong bagus. Itu siapa yang orang Manado itu yang vokal betul itu. Itu kan kalau baca Qurannya jelek ya, karena baru masuk Islam itu. Nah, itu siapa lupa yang pernah di penjara juga vokal ya. Ya, itulah dia itu. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah. Jadi nanti dasar hukumnya bapak-bapak buka halaman 59 bagian yang ke-6 untuk wakaf rum tadi. Ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ada roh. Ingat sekali lagi saya wanti-wanti orang bagian timur ini kadang-kadang bukan semua ya, tidak semua tadi, beberapa saja yang tidak belajar. Buktinya orang timur juga banyak yang jadi guru internasionalnya. Nggak konsistennya antara roh ini. Baik, roh ini kan dibagi dua. Buka halaman 25 silakan. Ya, buku birunya. Halaman 52. Roh. Nah, halaman 52 itu diterangkan, dijelaskan tentang roh, hukum roh. Roh itu ada tarkik, ada tafkhim. Mau dibalik silakan, mana dulu yang boleh. Tarkik itu artinya tipis, tafkhim itu artinya tebal. Kalau yang di tengahnya itu, apa yang di tengahnya? Itu tarkik, tafkhim artinya mau tebal boleh dibacanya, mau tipis boleh dibacanya, ada kaidahnya. Tapi kita matangkan dulu, kita bisa membedakan dulu yang tarkik dan tafkhim. Tarkik itu tipis, tafkhim tebal. Apa sih cirinya yang tipis itu? Cirinya yang tipis itu kalau dibunyikan tidak tidak mengarah ke roh gitu, enggak. Tidak mengarah kepada roh. Biasanya ri. Kenapa? Karena di kasroh. Ya. Jadi tarkik itu cirinya di kasroh atau sukun kasroh, di kasroh ya. Jadi ada contohnya di situ. Ghairil ri kan? Itu tarkik tipis. Tapi yang kedua tafkhim roh, ya roh itu cirinya di fathah atau dhamma. Di fathah atau dhamma tebal. Cirinya di fathah atau dhamma atau sukun fathah sukun dhamma sama. Seperti lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Ini juga sama yang sedang kita hadapi juga. Ar-Ra'aitalladzi. Jangan ra. Nah, ini kadang-kadang kita tuh. Ara
ara'aital ladzina. Yang saya sebut tadi, kenapa orang timur yang nggak belajar kok banyak yang rohnya nggak konsisten. Ketika Ar-Rahman dia bagus, Ar-Rahmanir-Rahim, Fatihah mungkin dilatih terus karena kata gurunya nanti bisa batal sholat duha. Tapi ketika akhirati, wa fil akhirati, dia baca wa fil akhirati, nah itu nggak konsisten. Kenapa nggak wa fil akhirati? Tadi kan Ar-Rahman roh, sekarang akhirati roh juga. Kenapa akhirati? Nah itu ada yang nggak konsisten ya. Itu ada beberapa huruf yang nggak konsisten itu. Roh, kho itu biasanya khosyi'ah jadi khasyi'ah, nggak konsisten. Sama kof jadi k. Nah itu awas. Walaupun kita mohon maaf, kita orang timur ya, bukan karena timurnya, bukan karena nggak belajar, tidak belajar dan tidak dilatih. Giliran Fatihah mungkin dilatih tuh, kata gurunya tadi itu nanti batal Fatihah. Tapi yang lain-lain nggak roh tapi rah. Wa fil akhirati, itu salah ya, salah mengucapkannya. Baik, roh sudah selesai. Nanti pendalamannya sendiri. Makanya buku ini boleh dibawa pulang ya. Sepanjang apa kita pinjam sifatnya boleh bawa pulang untuk dibaca-baca. Wara'aitan nasa, ada tan-nasa ya, ada lafaz an-nasa. Alif lamnya kan dari kita baca tuh ya, wara'aitan nasa, taknya langsung ke nun. Alifnya disebut alif apa? Al-Syamsiyah, itu halaman 10. Silakan buka halaman 10. Apabila ada al yang tidak dibaca, tidak dinampakkan, namanya Al-Syamsiyah. Satu lagi, kalau dibaca jelas, dinampakkan, namanya Al-Qamariyah. Itu halaman 10 ya. Silakan, saya menunjukkan halaman aja. Dan tidak cukup kalau dibahas terus di sini satu Al-Qamariyah kita bahas, kita selesaikan, dan cukup waktu. Jadi saya tunjukkan saja, nanti di rumah bisa dibaca-baca. Baik, jadi wara'aitan nasa, lafaz an-nasa, alif dan lamnya namanya Al-Syamsiyah. Baik, kita lanjutkan. Nah, nunnya kan ada syidahnya, betul? Ada tasydidnya ya. Nun syiddah, satu lagi tambah mim syiddah, itu namanya gunnah ya. Halaman 13, silakan dibuka halaman 13. Itu ada nun syiddah, mim syiddah. Apa nun syiddah, mim syiddah? Namanya gunnah. Gunnah itu ada dengungnya. Berapa gunanya? 2 harokat. Maka kita nggak boleh cepat-cepat bacanya di situ. Contoh salah misalnya, wara'aitana, nunnya cepat-cepat, nggak ada gunanya, itu salah. Jadi seharusnya kita baca wara'aitan tutan nasa. Kalau na maka na ada alif panjang itu ya. Tapi ke nunnya itu agak dilamakan. Wara'aitan nasa. Jadi nunnya tadi, gunanya 2 harokat. Jangan buru-buru. Baik, halaman 13. Berikutnya na ada alif. Mat apa? Mat tobei. Yang panjangnya 2 harokat. Ini sangat sering sekali ya. Mat tobei itu sangat sering sekali. Alif, waw dan ya. Halaman 33 tuh udah harus ngelompok nih. Kita belajarnya sejak November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, udah panjang nih. November ya, udah panjang nih. Ada 7 bulan, 8 bulan. Walaupun ini seminggu sekali ketemunya ya, tapi udah banyak. Ingat-ingat ya. Walaupun yang belajar kan udah tua-tua nih ya. Kita maklumi, yang belajar sudah tua-tua, otaknya sudah ke keluarga, ke
sebab nanti kena yang saya ulang-ulang. Bapak rajin baca Qurannya nih, wah rajin banget, tapi nggak belajar, salah-salah. Tahu hukumnya, tahu Qurannya malah. Nah, jadi bapak tuh dilaknat baca Quran itu oleh siapa? Oleh Al-Quran kan gitu. Kenapa? Bersalah-salah. Nauzubillah, jangan sampai itu. Kecuali diiringi dengan belajar seperti malam hari ini. Kita lanjutkan. Lafaz yadkhuluna, ada dal di situ. Dal dimatikan. Dal salah satu huruf apa? Huruf qalqalah. Dibuka halaman 46 ya. 46 silakan dibuka. Ini udah jam 7. Kalau nggak salah 17 sekarang. Pak Faisal ya lewat 17. Ada 3 menit lagi. Huruf qalqalah tadi itu. Nah, halaman berapa? 46. Di situ qalqalah itu dibagi dua. Ada qalqalah sugro kecil, yang kedua qalqalah kubro besar. Cirinya qalqalah sugro itu kecil itu kalau dimatikan di tengah. Seperti lafaz ini di tengah nih. Kan yadkhuluna satu kalimat tuh. Dia dalnya di tengah. Yadkhuluna. Nah itu namanya qalqalah sugro karena matinya di tengah. Qalqalah ada pantulan. Nah, gitu. Jadi kalau tidak ada pantulannya, misalnya baca salah nih, yadkhuluna gitu. Yadkhuluna salah itu bacanya. Harus ada pantulannya. Yadkhuluna fi dan seterusnya. Nah itu qalqalah namanya, pantulan ya. Kalau yang kubro, yang besarnya, apabila itu kan di belakang tuh, matinya di belakang. Wa ma kasab tuh, apabila terakhir. Jadi huruf qalqalah itu matinya di terakhir. Itu namanya qalqalah kubro. Nah itu nanti bisa dibaca halaman 46. Berikutnya lafaz yadkhuluna, yadkhuluna, lu ada wawu mat tabi'i ya. Panjangnya 2 harakat. Fi ada iya mat tabi'i, panjangnya 2 harakat. Terus di juga sama, ada iya mati mat tabi'i, panjangnya 2 harakat. Fi dinillah. Nah ini dibuka halaman 31 ya. Buka halaman 31 tentang lafaz Allah. Memang belajar itu kan ketemu lagi, diulang lagi, ketemu diulang. Yang lalu juga sudah diterangkan bahwa lafaz Allah itu sama kedudukannya dengan roh. Ada tafkhim tebal, ada tarqiq tipis. Jadi lafaz Allah itu bacanya kedua. Ada tebal itu lo, Allah itu tebal, Allah itu tebal. Kalau yang kedua tipis, tarqiq seperti ini, dinillah. Gak boleh kita baca dinillah. Nah, fi dinillah salah. Loh, itu kan lafaz Allah. Iya, lafaznya lafaz Allah, tapi secara ilmu tajwid ini kedudukannya lagi tarqiq. Tarqiq itu tipis. Jadi karena tipis bacanya fi dinillah. Jadi nanti bapak-bapak kalau baca Quran, di dalam Quran ketemu lafaz Allah nih. Nah, bagaimana bacanya nih? La Allah. Tinggal dilihat huruf sebelum lafaz Allah. Kalau huruf sebelum lafaz Allah di kasroh, itu pasti bacanya la. Bismillah, itu kan gitu. Fi dinillah. Tapi kalau huruf sebelum lafaz Allah di fathah atau dhamma, itu harus bacanya lo, tafkhim tebal. Ini banyak nih, awas nih, karena saya dengar sendiri yang saya ceritakan. Saya kan sering tidur di sini.
belajar lagi itu ya. Cuman kadang-kadang nggak sadar ya, nggak sadar itu yang nggak belajar tadi. Baik, sudah lafaz dinillah sudah selesai. Berikutnya lafaz afwaj. Wa ada alif mad tabi'i, panjangnya 2 harakat ya. Afwaj. Terus jan, gitu, jan afwajan. Tapi kita berhenti wakaf jadi afwajan. Namanya mad iwam ya. Buka halaman 33, halaman 33, kolomnya di kolom yang belum hafal ya. Kolomnya belum hafal. Mad iwam itu kolom 5 ya, kolom 5. Halaman 33 kolom 5 ya. Di bagian kiri itu ada namanya mad iwam. Mad iwam itu pengganti, ingat-ingat iwam itu pengganti. Jadi dari tanwin digantikan dengan alif. Afwaja. Kan kalau bacanya seharusnya afwajan kan gitu tuh. Afwajan tanwin itu. Tapi digantikan dengan alif 2 harakat. Afwaja 2 harakat. Itu namanya mad iwan ya, mad pengganti. Iwan itu artinya pengganti. Baik, bapak-bapak 16 ya? Dan 16 sekarang? Iya 16. Lewat 16 sekarang? Oh, bukan 16 kan? 10 menit lagi berarti ya? Baik, ya 10 menit ini kalau ada mau dimanfaatkan untuk bertanya-tanya, silakan. Makanya saya harapkan bapak-bapak ketika baca Quran di rumah atau di mana saja, tolong baca bawa pen gitu ya. Oh saya nggak tahu nih bacanya apa nih. Nanti pas pelajaran ilmu tajwid saya tanyakan. Gitu enak gitu. Tapi kalau instan di sini mau apa nggak ingat kita. Kalau di sini langsung nggak ingat apa yang mau saya tanyakan dan gitu. Jadi makanya bapak-bapak dari rumah ya, dari rumah ketika sampai ke ayat ini kok saya nggak tahu nih bacanya apa nih yang benar ya. Nah, dicatat ini ayat sekian surat ini nanti akan saya tanyakan di forum kajian ilmu tajwid. Baik, ada yang ditanya bapak-bapak silakan. Kalau ilmu tajwid juga tidak ada, misalnya yang mau ditanya nggak apa-apa, ilmu fikih boleh tentang hukum-hukum ya. Saya mau lanjutkan tanggung nih. Jadi minggu depan 1 ayat lagi ya. Mulai dari fasabih nanti minggu depan kita selesaikan. Iya, silakan. Ada yang mana dulu Mas? Ini Pak, yang saya pernah dengar ada yang baca, jadi hanya itu dibagi, jadi wastaghfir apa itu salah ya? Dia jadi hanya, iya, maksudnya dia tidak macam wastaghfir, tapi dia wastaghfir macam gitu. sampai roh doang. Iya. Jadi bacanya Iya. Jadi lafaz wastaghfir ya, padahal ada haknya. Pertanyaannya sampai roh doang wastaghfir. Itu yang saya katakan salah tadi. Oh, hu-nya dibaca hu gitu. Nah, baik. Itu pun kalau dia bacanya waqaf, wastaghfirhu. Bacanya waqaf, ya salah gitu. Kenapa? Waqaf itu huruf terakhir harus dimatikan. Kecuali hu-nya dia baca hu, tapi dia lanjutkan. Contoh, wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu baru benar. Jadi hu-nya dihidupkan, tapi dilanjutkan bacanya, namanya diwasol gitu. Ya. Tapi kalau dia bacanya waqaf, sementara hu-nya dibaca hu, salah gitu ya. Secara ilmu tajwid, bagaimana yang benarnya? Hu-nya tetap ada di dada, tapi tidak dibaca hu. Wastaghfir.
tiga hu. Boleh baca hu, tapi harus dilangsungkan. Bagus pertanyaannya itu. Karena banyak juga imam yang membacanya dilanjutkan, sehingga karena di wasol lanjut itu hu-nya dihidupkan. Boleh. Baik, bagus. Kalau tanda ini kan berarti boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Ya, kola itu buka halaman 54 ya, buka halaman 54 itu tentang wakaf ya. Wakaf, kola ini singkatan, kof kecil adalah kecil, kola artinya apa? Wakaf aula, wakaf itu berhenti, aula itu lebih utama. Artinya apa? Lebih utama berhenti, gitu. Lebih baik berhenti. Maka ketika berhenti pun harus tahu kaidahnya, kita sudah tahu alhamdulillah. Oh, tidak sampai roh doang nih, haknya di bawah, ada di ini, di dada. Tapi kalau misalnya dilanjutkan juga nggak apa-apa, nggak salah ya. Cuman harus benar melanjutkan. Wastaghfirhu innahu. Nah, itu ilmu luar biasa. Oke, Bapak silakan. Ini masalah apa? Sholat. Kalau masbuk itu kan yang ketinggalan atau kalau macam dapat ruku itu sudah dapat satu rakaat. Pas kita ini yang saya tanyakan itu takbirnya. Pas begitu mau Allahu Akbar, tapi pas imam itu ruku itu takbirnya satu kali kan langsung takbir langsung ikut ruku. Ya, betul apa yang Bapak tanyakan tadi. Dapatnya satu rakaat orang yang sholat itu ketika ruku. Kalau kita ikut ruku berarti kita mendapatkan satu rakaat. Takbirnya berapa kali? Sekali aja. Jadi ketika karena si imam sudah sedang ruku, kita langsung Allah, niatkan di hati ya. Niat itu di hati bahwa saya ini sholat maghrib menghadap kiblat kan 3 rakaat makmum ya. Di sini cepat, kalau di hati itu cepat. Langsung Allahu Akbar ikut imam. Jadi tidak ada takbir 2 kali. Kenapa sih kalau niat itu di hati itu cepat? Wong saya sekarang mau ke Mekah aja, sudah di Mekah nih. Jadi cepat di hati itu. Maka niat itu di hati. Jangan pakai usoli itu. Saya bukan melarang usolinya. Kalau itu lama, usoli korun, wah lama itu. Ya bisa ketinggalan imamnya sudah berdiri